Halo, selamat pagi Bolo. Jumpa lagi dengan kita, Chef Ariona. Kali ini kita akan membahas tentang tata cara pembibitan tanaman alpukat dari biji Bolo. Jadi tanaman alpukat itu dari biji itu sebenarnya mudah Bolo. Kita tinggal nanti siapkan siapkan wadah seperti ini, kita kasih air. Lebih bagus lagi kalau kita kasih tonik itu untuk penumbuh akar, itu lebih cepat. Kalau enggak ya kita cuma kasih air aja, enggak apa-apa Bolo. Jadi nanti metodenya seperti ini. Jadi kita tancap-tancap bisa dengan batang lidi atau dengan apapun. Yang penting dia nanti di atas air, jadi paling enggak dia terkena air sedikit Bolo. Nah ini Bolo, ini yang udah kita tanam selama seminggu. Ini udah tumbuh akar, udah mulai akan tumbuh Bolo ini Bolo. Jadi itu sebenarnya mudah banget Bolo ini. Nah, ini akarnya udah lumayan banyak ini. Ini udah sekitar hampir 2 minggu Bolo kita metode ini. Jadi kita masukkan lagi. Harus hati-hati Bolo ini karena akarnya emang masih rawan sekali ini. Seperti ini Bolo. Jadi cukup nanti kena sedikit air aja, nanti akarnya udah otomatis dia akan mencari sumber air di bawahnya. Lebih bagus ini dalam metode seperti ini belum kita kena paparan cahaya matahari ya, karena memang lebih bagus seperti itu biar tanamannya juga enggak terlalu panasan, karena memang belum kuat kalau terkena cahaya matahari. Nah ini udah usia hampir 3 minggu Bolo ini Bolo. Ini udah tumbuh tunasnya tunasnya itu warna merah. Nah ini akarnya udah lumayan kuat yang ini. Cantik kan Bolo kalau masih kecil kayak gini. Nah ini kita coba metode ini, kita nggak pakai tonik atau penumbuh akar. Jadi ini kita murni air, kita gantung seperti itu, udah otomatis nanti udah akan, kalau bijinya memang berkualitas bagus, memang udah tua, ini nggak akan lama, paling nggak seminggu udah mulai, nanti ini bijinya akan pecah seperti ini Bolo. Terus kemudian tumbuh akar seperti yang tadi ini, yang paling pertama ini tumbuh akar, ini kan pecah seperti ini. Jangan sampai salah ya Bolo ini, karena kalau kita nanti kebalik, nanti itu dia nggak akan tumbuh akar, jadi akan mati. Jadi otomatis gini kan. Nah jadi jangan sampai kebalik. Ini untuk cara penanamannya di atas air ini. Kalau kebalik nanti, kalau ini yang di bawah itu tidak akan tumbuh akar, karena akarnya kan adanya di bawah ini Bro, dari situ. Jadi kita harus benar-benar pastikan biji itu enggak kebalik. Nah, itu yang kira-kira usia 1 sampai 3 minggu Bro. Kita akan cek yang udah usia di atas sebulan. Ada yang usia 2 bulan, ada yang sebulan lebih. Nah ini Bolo, ini kalau udah usia sebulan lebih ini Bolo, ini udah hampir 2 bulan. Nah, ini udah panjangnya udah hampir 1 meter kurang ya ini ya. Udah lumayan kuat ini. Jadi waktu itu ini memang kalau buah alpukat itu nanti dia akan memanjang dan merah. Ini karena udah kita paparkan di sinar matahari, udah dapat jadi hijau daun. Jadi udah hijau Bolo. Nah ini yang kedua, ini yang udah 2 bulanan ini udah cantik Bolo, udah siap tanam ini. Tinggal kita nanti bisa cari tempat yang cocok untuk kita tanam di sekitar sini Bolo. Ini yang ketiga, itu yang keempat, itu yang 1 bulan lebih itu Bolo, itu masih agak kecil. Nah jadi ketika udah usia sebulan ke atas, sudah kita taruh di paparan matahari. Jadi kita
enggak, belum belum kita kasih yang namanya pupuk. Kita masih pakai pupuk-pupuk yang dari pupuk kandang, seperti pupuk dari kotoran kambing atau dari kotoran sapi, tapi yang udah kita sterilkan, udah kita taruh lama, jadi udah aman, udah nggak panas. Berarti yang udah benar-benar kering, udah kita jemur lama, udah benar-benar bagus. Nah, itu yang udah tumbuh-tumbuh semua bro. Kalau yang itu kita kemarin memang belinya dari udah beli tanaman jadi bro, jadi itu hasil cangkok. Kalau yang ini kita coba untuk hasil dari biji, bener-bener dari biji, mudah-mudahan nanti hasilnya juga lebih kuat, lebih bagus. Karena kalau cangkok itu ada masanya bro, nanti kalau udah berapa tahun itu pertumbuhannya juga kurang bagus. Karena emang apa ya namanya, emang karena itu nggak langsung alami, dari ada yang pohonnya udah tua, kita juga nggak tahu karena dulu kita belinya memang kayak gitu. Nah ini bro contohnya, ini yang udah tua, ini kita tanam udah lama, udah 3 tahun, tapi sampai sekarang juga hasilnya kurang bagus. Jadi tanamannya kering, memang karena mungkin dulu dari bibitnya juga kurang bagus bro. Nah ini bro contohnya yang dari cangkok, udah 3 tahun kita tanam, kita rawat dengan benar-benar kita rawat, ini hasilnya emang maksimal bro. Ini udah banyak yang kita panen, udah hampir separuhnya kita panen ya bro. Ini ya emang sengaja kita tidak panen langsung semua, karena emang itu nggak barengan di sini bro. Nah itu yang di atas masih banyak itu bro. Ini masih ada sekitar, kalau nggak salah, kalau kita kasarnya satu biji itu ada 1/4 kilo, kemungkinannya masih ada sekitar 20 kilo bro. Nah itu di sana masih banyak lagi, itu masih ada sekitar, kita tanam pertama itu sekitar 4-50 pohon. Ada yang jenisnya ada macam-macam bro. Ini dulu kita beli jenis aligator mentega sama yang kendil Markus itu bro, sama yang lokal. Cuman setelah berbuah, kebanyakan yang berbuah itu yang Markus atau kendil itu, sama yang mentega. Aligatornya kita belum nemu satu pun. Mudah-mudahan next kalau berbuah lagi ada yang aligator bro, karena emang kita pengennya yang aligator itu seperti apa, di atas pohon langsung itu kita petik seperti apa. Nah ini bro, ini yang mentega ini masih agak kecil-kecil, ini bro masih bisa besar lagi bro. Ini masih muda, itu udah lumayan istimewa bro. Ini kita membutuhkan untuk pupuk, kita ada pupuk kandang juga ada, dari yang pupuk kambing itu, kotoran kambing. Terus kita juga kemarin waktu penanaman pertama itu memang kotoran kambing itu bagus bro, untuk membuat rangsangan akar biar jadi lebih kuat. Kemudian ada juga pupuk urea, itu dari pupuk yang bukan kompos. Terus kita juga apa ya namanya bro, kayak banyaklah pupuk yang kita sudah alokasikan di pohon ini. Memang kita juga belajar dari yang sudah berpengalaman bro, jadi kita tanya-tanya ke sana kemari. Memang banyak sekali macamnya pupuknya bro. Yang ada pupuk cair itu juga ada yang macam-macam yang kita semprotkan di pohon-pohonnya itu. Nah, jadi seperti itu bro, kalau kita mau mencoba menanam buah pokat, kalau memang punya lahan kosong terus pengairannya juga bagus, nah itu kita bisa mencoba menanam buah pokat. Karena buah pokat itu sebenarnya
dirawat dengan baik juga sangat bagus, tidak dirawat pun asal kita tanam, asal dia sudah tumbuh itu juga tetap bisa berbuah bolo. Karena emang buah alpukat itu bisa bilang gampang hidup, tapi bisa dibilang juga gampang mati, tergantung kondisi tanah tuh bro. Jadi kita juga harus cek kondisi tanahnya. Kalau di sini kondisi tanahnya bagus karena di bawahnya itu pasir, jadi kita pengairan kita juga di sini irigasinya sangat bagus. Musim kemarau pun tidak pernah surut airnya bro. Jadi yang penting irigasinya itu juga harus utama, harus benar-benar bagus di sini. Nah di samping buah alpukat ini juga ada pohon-pohon durian bolo, cuman pohon duriannya belum berbuah, jadi next aja kita review ya, karena emang belum ada yang bisa kita perlihatkan. Kalau untuk jenisnya buah durian di sini ada banyak bolo, ada musangking, ada duri hitam, ada apa ya namanya dulu, pokoknya ada banyak bolo. Yang terutama yang kita tahu dari jenisnya itu musangking sama duri hitam, yang memang kita dulu beli bibitnya juga emang udah mahal bro. Jadi kita juga beli nggak kita tanam sendiri langsung dari biji, karena emang lama ya kalau durian bolo. Juga persenan hidupnya juga sangat tipis. Oke bolo, jadi itulah yang bisa kita review hari ini. Jadi tata cara untuk pembibitan buah alpukat itu kalau dari biji emang kalau dari saya pribadi lebih sangat bagus bolo daripada kita yang cangkok itu. Tapi kalau nanti jadi gini bolo, kalau nanti alpukatnya itu tanaman alpukat udah besar, udah sekitar 3 bulan dah kita tanam, kalau memang kita menginginkan ada macam-macam buah yang di situ, kita bisa cangkok atau lakukan stek batang. Ketika tanaman buah alpukat tadi udah cukup kuat batangnya, kita stek dengan yang tua, yang dari tanaman yang udah lama kita tanam. Oke bolo, jadi ini yang kita bisa cek hari ini ya bolo. Mudah-mudahan bisa memberi semangat kita para petani muda milenial untuk lebih berkreasi untuk negara, untuk memberi kehidupannya lebih baik untuk keluarga kita dan saudara-saudara kita. Oke bolo, terima kasih sudah ikut menyimak video kita hari ini. Mudah-mudahan tidak kecewa ya bolo. Jadi hanya sekedar berbagi info aja sesama petani muda. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan sukses bersama. Salam kompak, salam petani milenial. Hatur nuhun. See you next video kami.